Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrum Afra. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang studi kelayakan bisnis barang dan jasa CV Japro.com. Oleh saya sendiri Muhammad Fikrum Afra, kelas MN22L, nomor eh, dengan dosen pengampu kelas Andika Arya Yuda Rahman SEM. Latar belakang. Komputer adalah perangkat penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan hiburan. Kebutuhan akan komputer meningkat seiring perkembangan teknologi. Banyak orang memerlukan layanan servis dan penjualan perangkat komputer karena keterbatasan pengetahuan teknis. CV Japro hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perangkat dan komputer dan jasa servis yang berkualitas. Rumusan masalah. Bagaimana kebutuhan legal bisnis untuk usaha Japro.com? Yang kedua, bagaimana dukungan peluang pasar dan pemasaran. Yang ketiga, bagaimana dukungan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan usaha Japro.com. Yang keempat, bagaimana dukungan teknis dan teknologi. Dan yang kelima adalah bagaimana dukungan finansial. Selanjutnya adalah tujuan. Menjelaskan kebutuhan legal bisnis untuk usaha Japro.com. Yang kedua adalah menjelaskan dukungan peluang pasar dan pemasaran. Yang ketiga adalah menjelaskan dukungan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan usaha Japro.com. Yang keempat adalah menjelaskan dukungan teknis dan teknologi. Dan yang kelima menjelaskan dukungan finansial. Selanjutnya, kegunaan. Untuk mempersiapkan kebutuhan fisik dan non-fisik sebelum usaha Japro dijalankan. Yang kedua, untuk menyiapkan kebutuhan dana risiko usaha yang sangat besar supaya mendapatkan profit dan berkelanjutan atau jangka panjang. Selanjutnya adalah kajian aspek legal bisnis. 2.1 Identitas perusahaan. Nama perusahaan CV Japro.com, merek dagangnya Japro.com, jenis usaha barang dan jasa. Kegiatan usahanya adalah melayani jasa servis perangkat komputer atau laptop dan menyediakan penjualan aksesoris dan perangkat komputer atau laptop. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 50, Tol Jambe, Karawang, Jawa Barat. Pemilik Muhammad Fikrum Afra. Selanjutnya, 2.1 Identitas perusahaan. Logo Japro.com mempunyai arti yaitu warna biru, kepercayaan dan profesionalisme. Simbol cincin adalah pelayanan menyeluruh dan perlindungan berkelanjutan. Simbol koneksi, keterhubungan teknologi dan komunikasi. Selanjutnya adalah aspek legal. Nama perusahaan Japro.com, bentuk usaha CV, akta notaris nomor 4 tahun 2024, Ibu Ulmi Alfiani SH MKM. Permodalan, modal dasar adalah 200 juta, modal ditempatkan 80 juta, modal di setor 20 juta. Legalitas akta notaris nomor 4 tahun 2024, SYUP nomor SYUP 1234 PM PTSP KRW KRW 2024. NPWP 011402-2-901.000. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Di CV Japro.com mempunyai struktur organisasi, yaitu yang pertama itu pemilik, di bawahnya ada HRD, marketing, keuangan, dan penjualan. Di bawahnya ada bagian servis dan garansi. Di bagian servis dan garansi ada admin dan teknisi. Selanjutnya, aspek pasar dan peluang bisnis. Analisis pasar. Kebutuhan komputer terus meningkat di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Lokasi strategis, dekat area kampus, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Ini sangat mendukung sekali ya. Segmentasi pasar. Utama, mahasiswa dan pekerja atau karyawan. Targetnya 229 konsumen per bulan. Marketing mix atau 4P. Produk berkualitas dan layanan servis dengan teknisi ahli. 2. Price, harga bersaing dan terjangkau.
3. Place berlokasi strategis di area dengan potensi pasar tinggi. Yang keempat, promotion, media sosial, banner, dan kerjasama dengan konten kreator. Selanjutnya adalah peluang masa depan, meningkatkan pemasaran digital dan kerjasama strategis, dan memanfaatkan kepuasan pelanggan untuk pemasaran dari mulut ke mulut. Yang selanjutnya adalah aspek finansial. Investasi awal total 706.680.000 termasuk bangunan, peralatan kasir, dan stok barang. Proyeksi keuangan NPV Rp 129.437.008 dalam kurun layak. Payback periodnya 7 bulan. Jadi uang akan masuk kembali untuk menutup modal ada 7 bulan. Average rate of return atau ARR yaitu 125%. Modal kerja total tahunan 109.350.000. Kesimpulan finansial, bisnis CV Japro layak dijalankan dengan potensi keuntungan tinggi. Aspek operasional. Proses operasional, jasa servis, penerimaan pesanan, lalu diagnosa, lalu perbaikan, dan lalu pengembalian. Di proses operasional penjualan, penerimaan pesanan, lalu pemeriksaan stok, lalu penjualan dan pengemasan. Manajemen dan proses aspek operasional di manajemen sumber daya manusia adalah perekrutan, pelatihan, evaluasi kinerja, dan jadwal kinerja karyawan. Maksudnya adalah aspek teknik dan teknologi. Selanjutnya adalah aspek teknik dan teknologi. Yang pertama adalah lokasi dan infrastruktur. Lokasi dan infrastruktur, lokasi strategis di pusat kota Karawang, tata letak efisien, area display, servis, dan ruang tunggu pelanggan. Selanjutnya, teknologi yang digunakan, sistem inventaris dan akuntansi, e-commerce untuk penjualan online, digital marketing melalui media sosial. Jadi kita memanfaatkan betul dari segala aspek untuk menjalankan CV Japro ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Selanjutnya adalah aspek lingkungan. Dampak negatif limbah elektronik yang tentunya seperti bekas sirkuit, trafo, dan lain segala macam, konsumsi energi tinggi, menggunakan energi listrik yang lumayan besar, terus penggunaan kemasan plastik seperti kardus atau packing untuk peralatan komputer. Selanjutnya adalah upaya pengelolaan. Program daur ulang limbah elektronik. Yang kedua dalam penggunaan energi terbarukan. Yang ketiga adalah pelatihan karyawan tentang keberlanjutan. Kesimpulan Abdel, CV Japro berkomitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan melalui langkah-langkah yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah kesimpulan. CV Japro memiliki peluang besar untuk berkembang dalam modal investasi yang layak dan strategi bisnis yang efektif. Melihat dari beberapa aspek yang tadi saya sebutkan, CV Japro mampu memberikan keuntungan atau balik modal dalam waktu yang lumayan singkat menurut perhitungan. Dan dengan dukungan aspek legal, pasar, finansial, operasional, dan lingkungan bisnis, ini dapat menjadi solusi kebutuhan komputer masyarakat, yaitu untuk kalangan mahasiswa, untuk kalangan pekerja, dan untuk kalangan masyarakat sekitar. Jadi dengan adanya CV Japro ini diharapkan menjadikan lingkungan yang simbiosis mutualisme antara pelajar, pekerja, dan masyarakat sekitar dengan CV Japro sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Sandika yang sudah membimbing kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.